Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arbaatin Rosyana. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem informasi keuangan untuk debitur. Nah, sistem informasi keuangan untuk debitur ini pengertiannya ialah melalui Biro Informasi Kredit yang terdapat di dalam Bank Indonesia, diterapkanlah sebuah sistem yang bertujuan untuk mengelola data seluruh nasabah perbankan di Indonesia. Sistem itu dinamakan dengan Sistem Informasi Debitur atau bisa disingkat SID. Nah, SID ini akan menyajikan informasi mengenai riwayat kredit seseorang di dunia perbankan dan juga lembaga keuangan lainnya. Sistem informasi kredit atau SID ini ialah sebuah sistem yang mengelola dan mempertukarkan informasi mengenai debitur dan juga fasilitas penggunaan kredit dari bank dan juga lembaga pembiayaan lainnya. Sistem ini akan menjamin keakuratan data kredit dari debitur, di mana hal tersebut akan dikeluarkan oleh Badan Informasi Kredit yang terdapat di dalam Bank Indonesia. Sistem informasi debitur ini akan membantu bank dan lembaga pembiayaan lainnya untuk menentukan layak atau tidaknya seseorang atau debitur itu untuk menerima ataupun menggunakan sebuah layanan perbankan. Hal tersebut dilakukan sebagai bentuk antisipasi terhadap berbagai macam kemungkinan yang bisa saja mengganggu kinerja perbankan dan juga lembaga pembiayaan tersebut. Nah, apabila sewaktu-waktu kreditur tersebut lalai atau tidak memenuhi tanggung jawabnya di kemudian hari, Sistem Layanan Informasi Keuangan atau SLIK itu dibangun oleh Otoritas Jasa Keuangan atau bisa disebut juga OJK, yang menggantikan peran dari Sistem Informasi Debitur yang dahulu dikelola oleh Bank Indonesia. SLIK merupakan perluasan sistem informasi debitur dan dibangun sebagai sarana pertukaran informasi pembiayaan atau perkreditan antar lembaga di bidang keuangan. SLIK ini berisi riwayat kredit atau pinjaman dari lembaga jasa keuangan atau lembaga jasa keuangan perbankan yang berada di bawah pengawasan OJK, baik kredit yang baru maupun kredit yang ada di masa-masa lampau. SLIK itu menentukan berhasil atau tidaknya pada saat ia mengajukan kredit di lembaga keuangan. Demikian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kami membahas tentang informasi debitur individual atau yang bisa disingkat dengan ID. Oke, dalam pengelolaan data yang dilakukan oleh Bank Indonesia melalui sistem informasi debitur, maka didapatkan hasil yang lazim disebut dengan informasi debitur individual. Informasi debitur individual ini adalah report yang dihasilkan oleh SID yang dapat dicetak. Report ini juga berisi tentang data-data mengenai debitur dan juga mengenai beragam fasilitas kredit perbankan atau lembaga pembiayaan yang digunakannya seperti fasilitas kartu kredit, fasilitas ID akan memuat data mengenai riwayat kredit debitur dengan lengkap, di mana data yang tersaji meliputi riwayat kualitas pembayaran kredit selama kurun waktu 24 bulan terakhir. ID ini juga berisi tentang riwayat seluruh penyedia dana atau pembiayaan dengan segala kondisi, lancar atau bermasalahkah, seperti itu. Yang mana nilainya itu mulai dari 1, hal ini akan disajikan lengkap meliputi identitas debitur, kemudian fasilitas kreditnya yang diterima, kemudian agunan, kemudian pinjaman dan juga kolektibilitas, kemudian ada tanpa agunan, kemudian fasilitas KPR dan beragam kredit lainnya. Sekian, selanjutnya yakni
Selanjutnya yakni Biro Informasi Kredit, di mana dalam menjalankan sistem informasi debitur ini, Biro Informasi Kredit akan menghimpun dan menyimpan data mengenai fasilitas penyediaan dana atau pembiayaan yang dilakukan oleh semua anggota Biro Informasi Kredit secara rutin, yakni setiap bulannya. Data-data tersebutlah yang kemudian diolah sedemikian rupa untuk menghasilkan sebuah informasi debitur individual yang kemudian akan bisa diakses selama 24 jam penuh setiap harinya oleh para anggota Biro Informasi Kredit itu sendiri. Kalau lebihnya mohon maaf dari saya. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Bella Salsabella akan sedikit menjelaskan tentang sistem informasi keuangan untuk masyarakat. Masyarakat merupakan pihak eksternal nomor 5 yang terkait dalam sistem informasi keuangan untuk mengetahui jumlah kekayaan yang dimiliki oleh suatu perusahaan. Informasi laporan keuangan ini nantinya dapat digunakan sebagai bahan ajar, analisis, dan penelitian dengan tujuan-tujuan tertentu. Diketahui bahwa laporan keuangan perusahaan yang ada dapat digunakan bagi masyarakat yang berperan sebagai pihak akademis maupun non-akademis. Dalam perekonomian, secara umum masyarakat dapat berperan sebagai pelaku ekonomi, baik sebagai pelanggan maupun karyawan atau tenaga kerja. Peran ini juga membutuhkan sistem informasi keuangan, yaitu antara lain pelanggan, karyawan. Yang pertama itu ada pelanggan, yang kedua itu ada karyawan. Selain peran sebagai pelaku ekonomi, masyarakat juga membutuhkan informasi dari laporan keuangan untuk digunakan sebagai bahan analisa, penelitian, analisa atau tujuan tertentu. Laporan keuangan yang berlaku umum disusun sesuai dengan peraturan akuntansi. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yuliati. Di sini saya sebagai pemateri terakhir ingin memaparkan tentang sistem informasi keuangan untuk pemerintah. Sebagai salah satu pihak eksternal yang membutuhkan adanya informasi keuangan dari sebuah organisasi yang merupakan perusahaan tersebut berdiri, sistem informasi keuangan ini memang sangat dibutuhkan karena setiap perusahaan yang telah lama beroperasi di dalam wilayahnya merupakan sebagai wajib pajak yang harus membayar pajak terhadap pemerintah. Kantor pajak yang berkepentingan untuk memeriksa kebenaran dari jumlah pajak yang akan dilaporkan oleh perusahaan. Pemerintah merupakan pihak eksternal nomor 4 yang terkait langsung di dalam sistem informasi keuangan. Pemerintah membutuhkan informasi laporan keuangan untuk menentukan kebijakan-kebijakan dalam kaitannya dengan pajak dan pungutan yang nanti akan dibebankan kepada perusahaan serta bantuan yang akan diberikan kepada perusahaan atau dapat berupa subsidi. Hal ini tentu saja akan melihat beberapa indikator yang digunakan sebagai salah satu patokan insentif bantuan pemerintah untuk perusahaan, misalnya kapasitas perusahaan, omset perusahaan, dan lain-lain. Setiap bisnis yang terlapor akan memiliki kewajiban terhadap pemerintah untuk membayar pajak. Besaran pajak yang dibayarkan akan sesuai dengan besaran angka yang tertulis dalam laporan keuangan yang dimiliki oleh sebuah perusahaan. Semakin awal perapikan dan membuat laporan keuangan, perusahaan akan terhindar dari masalah penting terkait kewajiban pajak seperti penggelapan pajak yang akan terkait masalah hukum atau pengurangan pajak tertanggung yang justru akan memberi keuntungan bagi bisnis. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.